Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam hadirat Tuhan ada banyak sekali jawaban atas segala persoalan kehidupan kita. Kita datang dengan merendahkan diri kepada Dia. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Kami rindu memandang Engkau, memandang wajah-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat. Amin. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Penuhi kami Yesus, penuhi kami. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menikmati Engkau, kami menikmati kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Oleh sebab itu hari ini kami datang kepadamu, kami menghampiri tahta-Mu. Kami rindu, kami yang datang dengan haus dan lapar, Tuhan akan puaskan kami. Puaskan kami dengan hadirat-Mu, puaskan kami dengan kuasa-Mu, puaskan kami dengan suara-Mu. Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau. Mari Tuhan, penuhi hidup kami, penuhi hati kami, penuhi ruangan ini dan gereja-Mu dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami boleh bersungguh-sungguh menikmati Engkau, dan kami boleh menikmati kelegaan, kelepasan, kemerdekaan yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian lama yang mengatakan bahwa ingatlah bahwa kita itu manusia akan mati. Dan di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya fana. Oleh sebab itu kita harus sabar dan semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Dan kita mau mengandalkan Roh Kudus supaya kita tetap berdiri di atas firman Tuhan. Kita pujikan lagu ini, lagu bahasa Jawa. Eleng-eleng menungso bakale mati. Amin. Eleng menungso bakale mati. Eleng eneng donya piro lawase. Eleng kondo donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminya. Eleng menungso bakal mati.
eling-eling eneng donya piro lawase, eling-eling bondo donya ora langgeng, derek Gusti langgeng selaminya. Amen. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus, sing sabar lan mantep pikanto ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sekali lagi, sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Amin. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus, sing sabar lan mantep pikanto ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Amin. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kalian sukareno. Awet Roh Suci maring manah sukareno, gesang mulya ayem tentrem selaminya. Amin. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, amin. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Amin. Makarya ing manah kula, makarya ing manah kula. Haleluya. Amin. Berkarya di hati kami Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, karena kasih Allah yang luar biasa, kasih yang dahsyat yang lebih kuat dari dosa, yang memungkinkan kita diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kunaikan syukurku. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. 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 Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau minta kepada Tuhan supaya Dia melembutkan hati kita, mengubah kita melalui firman-Nya, dan kita boleh diubahkan semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Itulah yang menjadi pengharapan kita dan ucapan syukur kita. Mari kita pujikan sama-sama. Bapa, lembutkanlah hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Bapa, inilah waktumu untuk membentuk kami menjadi seperti yang Engkau ingini. Oleh sebab itu lembutkanlah hati kami Roh Kudus, supaya kami dapat menerima setiap firman-Mu. Dan kami boleh menjadi manusia yang terus diperbaharui dari hari ke hari, menjadi serupa dengan Engkau. Kami tahu banyak kekurangan dan keterbatasan kami, tetapi ketika kami terus diperbaharui oleh firman-Mu, Tuhan, maka kami boleh menjadi seperti Engkau. Apa yang Engkau pikirkan, apa yang ada di hati-Mu, itu juga ada di dalam hati kami dan di dalam pikiran kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami luaskan Engkau berkarya melalui kebenaran firman-Mu. Mari penuhi hidup kami dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Dan bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memakai dan mengurapi kehidupannya menjadi berkat untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat kita bersama-sama di saat ini berkumpul lagi. Dan kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang ada pada saat ini, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Mari kita akan bersama-sama membacanya dalam ayat yang tertulis di Kolose 1 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini, dikatakan supaya hidup kita layak di hadapannya serta berkenan kepadanya di dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, surat Paulus kepada jemaat Kolose yang juga kepada Timotius yang di bawah asuhan saudara Paulus atau Bapak Paulus ya, atau Rasul Paulus. Saudara, kalau kita lihat saudara-saudara bagaimana kita harus sampai kepada memberi buah, bertumbuh, lalu dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Ada sebuah cerita, saudara, ada seorang anak, dia ingin sekali, saudara, untuk menyenangkan orang tua. Karena itu di sekolah dia bekerja keras, ya, dia belajar dengan baik untuk bisa mencapai hasil. Dan saudara, pada akhirnya ia mendapat 100% maksimal, saudara, hasil yang dia kerjakan di sekolahnya. Akhirnya saudara, kita melihat orang tuanya sangat disenangkan. Karena apa saudara? Dia mendapat hasil yang luar biasa. Saya rasa saudara ini pun ada saudara-saudara ada di dalam hati Allah yang kita sembah pada pagi hari ini, saudara, bahwa ya senang sekali kalau kita dapat bertumbuh dan mengeluarkan buah dan mengetahui dengan benar tentang Allah. Puji Tuhan saudara. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara,
Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi contoh, saudara-saudara, ia menderita sampai mati di kayu salib. Dan walau ia pun dalam kemanusiaannya berkata di saat-saat dia tidak bisa saudara berbuat sesuatu apapun, dia hanya berserah kepada Bapa surgawi. Dia katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dan akhirnya saudara, dia di dalam surat Filipi dikatakan ia mendapat sehingga Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Luar biasa saudara, secara sempurna Tuhan telah melaksanakan penderitaannya dan menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah saudara-saudara contoh bagaimana Tuhan menginginkan satu kehidupan yang menghasilkan, yang maksimal untuk diberikan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan biarlah kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah ini saudara-saudara, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan tentang mengapa berhenti? Ya saudara, sebuah pertanyaan, mengapa berhenti? Nah saudara, sebenarnya di dalam Kolose Tuhan ingin sekali supaya kita dapat melakukan yang maksimal, yang baik sekali. Seperti anak tadi yang saya sudah contohkan ya saudara, dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia kejar, dia mendapat hasil yang 100%, luar biasa saudara. Nah, mengapa berhenti saudara? Saya ingin memberikan kepada saudara bersama-sama di dalam kitab Yeremia, saudara, yang terdapat di dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ketiga, ayat yang ke-13. Saudara, di situ dituliskan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Lalu dikatakan lagi, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, ini adalah suatu kerugian yang besar ya. Kalau saja umat Tuhan itu tidak berbuat jahat, pasti kolam itu tidak meninggalkan Tuhan. Pasti sumber air atau kolam yang ada itu saudara pasti akan membuat kesegaran ya. Kalau misalnya di dalam kolam itu ditaruh ikan-ikan pasti akan menghasilkan. Tetapi di dalam Yeremia ini dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Ya saudara, terus kemudian lebih parah lagi dikatakan kolam yang bukan kolam yang bisa mendapat ada pengharapan dalam kolam itu, tetapi kebocoran yang terjadi dan tidak dapat menahan air. Judul firman Tuhan yang kita baca, mengapa berhenti? Nah inilah saudara, sebenarnya Tuhan ingin sekali saudara kita melaksanakan semua ini secara maksimal, tetapi kejahatan atau dosa yang meliputi kepada umat Tuhan di dalam kitab Yeremia itu saudara membuat akhirnya mereka mengalami kesulitan yang besar. Ada 3 hal yang penting yang membuat berhenti, tidak lagi dapat maju dan mengeluarkan buah. Yang pertama adalah bahaya kalau kita mempunyai kompromi dengan dunia.
Saudara, kalau kita ingin maju, saudara, tetapi kita berkompromi dengan dunia, itu akan mengalami kehilangan sumber air. Ya. Saudara, dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17 di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Haleluya, saudara. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia, di dalamnya. Saudara, kalau kita mengasihi dunia berarti kita kompromi, saudara, dengan dunia ini. Dan apa yang ada di dalamnya, jelas kita juga akan mengasihi apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Benar, saudara, kalau kita mengasihi dunia, kita akan lupa dengan Tuhan. Maka kita juga akan lama-lama kita akan jauh-jauh dan kita tidak akan lagi bisa mendekat kepada Tuhan. Apa yang ditulis lagi dalam ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudara, kalau ini semua ada, saudara, di dalam diri kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, lalu keinginan atau hidup dengan keangkuhan, saudara, maka kita akan kehabisan sumber air. Sebab air itu yang bisa memberikan kita kuat, bisa memberikan kita kesegaran. Ya, kalau ini tidak ada, saudara, air, sumber air ini tidak ada, waduh, saudara-saudara, kita bisa betul seperti umat Tuhan di dalam Yeremia 2 ayat 13. 2 kali umatku berbuat jahat. Jadi kejahatan itu, saudara, akan meliputi kehidupan manusia yang meninggalkan sumber dari kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara. Lalu dikatakan lagi, dan dunia ini sedang lenyap dan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara, semua yang ada di dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging, itu semua akan lenyap. Ya, saudara, lalu ada lagi kompromi, bahaya kompromi dengan dosa. Saudara, kalau kita berkompromi dengan dosa, itu suatu yang semakin jauh kita dengan Tuhan. Sebenarnya di Kolose tadi kita sudah membaca keinginannya Tuhan supaya kita maju, lalu mengeluarkan buah, melakukan perbuatan yang baik. Ternyata, saudara, di dalam Yeremia dikatakan banyak sekarang ini anak-anak Tuhan yang, saudara, mereka meninggalkan sumber air itu, yaitu sumber yang menyegarkan. Bahkan sekarang banyak anak-anak Tuhan atau mereka-mereka yang, saudara, malah berkompromi kembali dengan dosa. Marilah, saudara, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan, celakalah yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Tuhan katakan celakalah. Mungkin sekarang ini, saudara, kalau kita melakukan perbuatan dosa,
kita belum mengalami kecelakaan. Tetapi Tuhan mengatakan celakalah yang mengubah kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah, celakalah yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Lalu mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Saudara yang kekasih, inilah sebenarnya keadaan yang ada di dalam dunia sekarang. Kalau mereka tidak lagi hidup dalam sumber air, yaitu Tuhan yang menjadi sumber air. Saudara, banyak sekarang yang anak-anak Tuhan juga yang sebenarnya ingin hidup dekat sumber, tetapi karena kompromi dengan dosa, maka kita akan terbawa, saudara, dan mengalami kecelakaan. Kita akan menjadi jahat. Yang tadinya kita baik, akhirnya kita mengatakan yang baik itu jahat. Yang jahat itu baik. Wah, saudara, ini keadaan dunia sekarang ini. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Artinya apa? Seolah-olah dosa itu tidak ada masalah bagi karena kita berkompromi dengan dosa. Oh, saudara, mari kita menjaga hidup ini dengan berhati-hati sebagai anak Tuhan. Yang mengubah pahit itu menjadi manis dan manis itu menjadi pahit. Ini bisa terjadi, saudara, kalau kita tidak tinggal lagi di dalam sumber air. Haleluya, saudara. Lalu bahaya kompromi dengan doktrin. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 4 di situ dituliskan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ahli ajaran setan-setan. Lalu dikatakan lagi oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu sekarang, mereka ada yang melarang untuk kawin, melarang dan hal-hal yang banyak sekali, saudara, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 4. Tapi yang saya ingin tekankan, saudara, pada saat ini, mengapa sumber air itu tidak lagi ada pada kita? Karena apa, saudara? Karena umat Tuhan telah berbuat jahat. Dan karena kita juga mengikuti jejak dari kejahatan dan akhirnya kita menjadi berkompromi dengan dunia. Ya, sampai kita mengasihi dunia, tidak lagi mengasihi Bapa surgawi yang sudah mengakui kita sebagai anaknya. Kemudian kita berkompromi dengan dosa. Saudara-saudara, akhirnya kita akan mengatakan yang gelap itu terang, yang terang itu menjadi gelap. Sehingga kita tidak bisa membedakan. Saudara, ini satu bahaya kalau kita sudah hidup di dalam dosa dan meninggalkan sumber yang membawa kesegaran. Haleluya. Kemudian yang tidak, saudara, hidup lagi dengan tata cara yang benar, saudara. Alkitab itu menjadi penuntun bagi saudara dan saya, pengajar bagi saudara dan saya. Tetapi karena kita sudah mencintai dosa, maka kita bisa, saudara, terkecoh, kita bisa terbawa, kita bisa terpengaruhi, kita bisa berkompromi dengan doktrin-doktrin yang salah. Oh, saudara, marilah kita jangan sampai sebagai anak Tuhan, saudara dan saya, jangan sampai kita mengikuti apa yang dikatakan meninggalkan sumber air itu. Yang kedua, saudara, di situ Yeremia katakan untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Jadi mereka gali itu dengan
kekuatan sendiri, kemauan sendiri, dengan cara sendiri. Dan kemudian menggantikan pengharapan. Saudara, sebenarnya ini sesuatu yang akan membuat kita menjadi lelah, saudara, parah, ya. Ada kepuasan diri bagi ganti pengharapan. Jadi seolah-olah kita puas dengan cara kita, ya, menggali kolam. Kita mempunyai kolam, tetapi untuk diri sendiri akan menjadi seolah-olah kelihatannya kita mempunyai kolam, ada air, tetapi sebenarnya, saudara, kita akan mengalami kelelahan. Mereka lupa bahwa kita harus mengeluarkan buah dan bertumbuh secara maksimal. Itu juga terjadi pada saudara dan saya, ya. Jangan sampai saudara-saudara kita mengalami seperti ini, mempunyai kolam tapi tidak ada pengharapan. Mengapa, saudara? Kalau saudara baca terus bahwa kolam itu bocor. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 42, di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bahwa hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara, ini kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai kolam, tapi untuk diri sendiri, saudara. Ya, kita mempunyai kolam, tapi untuk kesukaan kita sendiri. Pengharapan kita di mana? Saudara-saudara, sama juga dengan pada zaman Nuh. Mereka makan, minum, ya, kawin mengawinkan, seolah-olah masih panjang, ya. Padahal mereka itu kehilangan pengharapan. Tapi puji Tuhan, anak-anak Nuh dan Nuh sendiri selamat. Karena mereka tinggal dalam sumber air itu. Karena mereka, saudara, menerima kolam, tapi kolam yang penuh dengan pengharapan. Orang yang lalu di dalam Matius pasal 24 ayat 42, sebelumnya ayat 40, 39, 40 dan lain sebagainya, di situ dikatakan disinggung tentang, ya saudara, disinggung tentang, setelah disinggung tentang Nuh, kemudian di situ dikatakan bahwa nanti ada orang di ladang, 2 orang di ladang, yang satu tinggal, yang satu hilang. Ada lagi yang sedang menggiling jagung, saudara, 2 orang yang menggiling jagung, yang satu ditinggal, yang satu hilang. Ini suatu tanda bahwa saudara, orang-orang yang tertinggal itu adalah orang-orang yang seperti menggali kolam, sama-sama mungkin anak Tuhan. Tapi yang satu, saudara, dia meninggalkan sumber pengharapan, dan saudara-saudara, dia mempunyai kolam tapi tidak ada pengharapan. Ini adalah sesuatu gambaran yang sangat-sangat harus diperhatikan, saudara. Karena itulah, saudara, kelihatannya anak Tuhan sama-sama menggiling jagung, sama-sama di ladang. Kelihatannya sama-sama anak Tuhan, tapi yang satu ditinggal, yang satu, saudara-saudara, hilang, ya, karena dia sebenarnya anak Tuhan. Tapi itu tadi saya sudah katakan, berkompromi dengan dunia, masih mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Ya, kompromi dengan dosa yang kadang-kadang, saudara, padahal itu sebuah kesalahan, dia anggap itu tidak salah. Oh, saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang sekarang mengalami seperti ini. Lalu firman Tuhan katakan, disinggung lagi, ada 5 perawan yang pandai dan 5 perawan yang bodoh. Yang 5, saudara, bisa masuk ke dalam pesta perjamuan kawin, tapi yang 5 tertinggal. Saudara, sama-sama mereka mempunyai lampu, sama-sama anak Tuhan. Tetapi saudara, itulah yang disebut, yang saya katakan tadi, saudara, mempunyai kepuasan bagi diri sendiri, tapi tidak ada pengharapan.
saudara punya kolam, tapi kolam itu dalam kalimat berikutnya dikatakan bocor. Nah, saudara, mari pada saat ini kita mau saudara mempunyai kolam, tapi kolam yang tidak bocor. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, kolam yang bocor itu tidak dapat menampung air. Benar saudara, kolam itu digali, benar. Tapi tidak bisa menampung air. Kenapa saudara? Karena kehidupan yang seperti ini banyak kali saya bisa gambarkan sebagai kehidupan yang seringkali penuh dengan kebimbangan, ya saudara, kebimbangan terhadap siapa itu Yesus, kebimbangan terhadap apakah benar kedatangan Tuhan itu, ya apa benar, atau kebimbangan dalam keselamatan, kesiapan kalau nanti mati. Saudara, ini sesuatu yang ada air tetapi lama-lama akan menjadi kering karena kebocoran. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-7 di situ dikatakan apa saudara? Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Barang siapa yang melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku. Saudara, berarti kita lihat di sini sesuatu yang jangan sampai ada kebimbangan di dalam kita. Kalau saudara membaca firman Tuhan bimbang dan ragu, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini saudara membuktikan bahwa ada kolam tapi bocor. Jangan sampai itu terjadi saudara. Kita harus kuat di dalam hal kepastian, bukan kebimbangan masalah iman. Artinya memerlukan perekonomian, kehidupan yang diperlukan sehari-hari. Tapi iman, keyakinan kepada Tuhan itu harus kuat saudara. Alkitab mengatakan barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau saudara baca bagian yang di atas, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku ini berasal dariku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Saudara, jadi kita melihat di sini saudara, banyak orang akan bertanya-tanya tentang Yesus, tentang Dia siapa. Belajar bagaimana Yesus bisa mengetahui tentang rahasia-rahasia kehidupan. Saudara-saudara, banyak orang akan mengalami kebimbangan. Tapi Tuhan mengatakan kalau, katanya ayat 7, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saya tahu saudara bahwa ajaran yang Yesus ajarkan itu menjadi satu dengan Bapa. Haleluya. Kemudian kebimbangan terhadap kedatangan Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 saudara, di situ dituliskan ayat yang ke-25 dituliskan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.
Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa di langit akan bergoncang. Haleluya, saudara. Jadi pada kedatangan Tuhan nanti banyak orang yang akan mengalami kebimbangan dan ketakutan. Tapi saudara dan saya tidak perlu takut. Karena apa, saudara? Kita bukan menjadi kolam yang bocor. Kita diisi terus dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan kebimbangan dalam keselamatan, kesiapan untuk mati. Saudara yang kekasih, bahwa di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 di situ dikatakan, Paulus katakan, aku siap, ya saudara, sampai aku bisa mencapai garis akhir. Paulus tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia sampai dia mencapai garis akhir. Tidak ada ketakutan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, kalau saudara sudah siap, ya, dari awal sampai akhir hidup saudara dan selalu berjalan dengan Tuhan, tidak ada ketakutan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, saudara. Di dalam Yeremia 2 ayat 13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan, jangan kita mau menjadi kolam yang bocor, tapi mari kita mau menjadi seperti apa yang dituliskan di dalam Kolose. Paulus katakan kepada Timotius, biarlah hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan, jadilah kolam yang tidak bocor, bertumbuh dan mengeluarkan buah bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik bagi saudara dan saya. Tiba saatnya sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan bagaimana kita harus hidup dekat dengan air yang memberikan kita kekuatan. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu, penuhi daku sekarang. Tuhan
Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, Mari kita ku bawa bawa ke hidup kita sungai-Mu, ke sungainya Tuhan. ingin ku ragu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamahlah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Sekali lagi katakan jamahlah. Jamalah hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kehausan, kekeringan. Banyak mereka yang saat-saat ini Tuhan mengalami perjalanan yang sungguh-sungguh tidak dapat berjalan terus kalau Engkau tidak menolongnya. Oleh sebab itu kehadiran kami pada saat ini ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami semua boleh menerima kekuatan yang baru yang datang dari Engkau. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Engkau, karena Engkau sudah memberi kami Tuhan kekeringan menjadi segar kembali. Kami boleh merasakan itu karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh doa kami sudah kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas sini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan
tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa